Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai metabolisme mikroorganisme dengan anggota Linta Anissa, Siti Nurrohmah, dan juga Yusuf Sumar. Adapun poin penting yang akan kami bahas pada materi kali ini meliputi pengertian metabolisme, oksidasi dan reduksi, fotosintesis, metabolisme autotrof dan metabolisme heterotrof, jalur metabolisme, respirasi mikroorganisme, dan juga desimilasi. Nah, yang pertama yaitu adalah metabolisme. Metabolisme adalah suatu ciri yang dimiliki makhluk hidup yang merupakan serangkaian reaksi kimia di dalam sel. Metabolisme itu sendiri bertanggung jawab terhadap pengaturan materi dan juga sumber energi dari sel. Metabolisme terbagi menjadi dua proses, yaitu anabolisme dan juga katabolisme. Nah, anabolisme itu merupakan penyusunan suatu senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Nah, dalam proses anabolisme ini membutuhkan energi. Energi ini berupa energi cahaya dan juga energi kimia. Nah, anabolisme yang menggunakan energi cahaya disebut sebagai fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia disebut dengan kemosintesis. Sedangkan katabolisme adalah reaksi pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi melalui proses oksidasi substrat. Kemudian yang kedua yaitu adalah oksidasi. Oksidasi yaitu hilangnya elektron dari suatu molekul serta disertai dengan reduksi, yaitu diperolehnya elektron atau molekul lain. Oksidasi ialah pemindahan elektron dari satu molekul ke molekul lainnya. Bila suatu molekul dioksidasi, maka suatu molekul lainnya direduksi. Nah, reaksi oksidasi merupakan dehidrogenase, yaitu reaksi yang menyangkut hilangnya atom hidrogen atau atom H. Nah, melalui proses oksidasi reduksi, bakteri memperoleh energi. Oksidasi ini merupakan proses pelepasan elektron, sedangkan reduksi ini merupakan proses penangkapan elektron. Maka, untuk setiap oksidasi akan selalu ada reduksi yang menyertai karena elektron tidak bisa berdiri sendiri. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa terjadinya suatu reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, sedangkan fotosintesis secara umum yaitu adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Selain tumbuhan berklorofil, makhluk hidup non-klorofil lainnya juga berfotosintesis, diantaranya adalah alga dan juga beberapa jenis bakteri. Nah, organisme ini berfotosintesis dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, dan air, serta bantuan energi cahaya matahari. Nah, fotosintesis itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sumber energinya dan juga berdasarkan sumber karbonnya. Nah, fotosintesis berdasarkan sumber energi diantaranya adalah fototrof atau biasa atau tidak asing kita sebut dengan reaksi terang. Kemudian kemotrof yaitu adalah reaksi gelap. Nah, berdasarkan sumber karbonnya juga terbagi menjadi dua, yaitu adalah autotrof dan juga heterotrof. Nah, ini merupakan proses fotosintesis pada umumnya, yaitu adalah reaksi terang dan juga reaksi gelap. Nah, di mana pada reaksi terang cahaya mengenai klorofil A yang menyebabkan elektron tereksitasi sehingga mempunyai energi yang lebih tinggi. Dalam suatu rangkaian reaksi kimia, energi tersebut akan diubah menjadi ATP dan juga NADPH. Nah, air akan terurai dan melepaskan oksigen sebagai suatu produk reaksi. ATP dan NADPH yang akan digunakan untuk membuat karbon pada reaksi gelap. Jadi hasilnya itu akan menghasilkan ATP dan juga NADPH. Nah, kemudian akan berlanjut ke reaksi gelap. Seperti itu. Nah, kemudian sebelumnya tadi dijelaskan mengenai fotosintesis secara umum, yaitu secara umum pada tumbuhan. Nah, ini adalah fotosintesis pada bakteri. Jadi fotosintesis pada bakteri itu sama halnya dengan tumbuhan hijau pada umumnya. Nah, fotosintesis bakteri ini ada dua macam, yaitu adalah pada bakteri tipe cyanobacteria dan juga cyanobacteria non-cyanobacteria. Jadi
Cyanobacteria itu sama dengan fotosintesis yang terjadi pada tanaman pada umumnya, sedangkan non-cyanobacteria tidak mempunyai fotosistem 2 untuk fotosintesis air. Tetapi klorofil bakteri dan klorofil tumbuhan hijau ini berbeda karena cahaya gelombang yang ditangkap pada bakteri itu lebih panjang dibandingkan dengan tumbuhan pada umumnya. Nah, ini adalah proses dari fotosintesis bakteri. Selanjutnya materi metabolisme autotrof. Jadi metabolisme autotrof ini menjelaskan terkait organisme yang tidak memiliki klorofil harus mendapatkan energi dari oksidasi kimia. Anggota bakteri yang merupakan mikroorganisme autotrof. Organisme ini memperoleh energinya dari oksidasi kimia. Banyak organisme autotrof tidak dapat menggunakan senyawa organik seperti organisme fotosintesis. Organisme ini menggunakan karbon dioksida sebagai satu-satunya sumber karbon bagi sintesis selnya. Pada metabolisme heterotrof, di sini menjelaskan terkait organisme heterotrof merupakan organisme yang tidak dapat menyediakan makanannya sendiri. Artinya makanannya disediakan oleh organisme lain dan tipe nutrisinya itu disebut sebagai hemotrofit. Organisme ini tidak mampu mengambil unsur dari atmosfer. Terdapat juga tabel berdasarkan sumber karbon dan energi mikroorganisme. Pada kelompok kemoheterotrof, sumber energinya itu berasal dari oksidasi senyawa organik. Kalau sumber karbonnya berasal dari organik. Kalau kemotrotrof itu sumber energinya amoniak, sulfida, dan senyawa besi. Kalau sumber karbonnya dari karbon dioksida. Pada fotoheterotrof, sumber energinya dari cahaya. Kalau sumber karbonnya dari organik. Kalau fotoautotrof, sumber energinya dari cahaya. Kalau pada sumber karbon berasal dari karbon dioksida. Baiklah, kita masuk pada jalur metabolisme. Di sini jalur metabolisme dibagi menjadi 3. Yang pertama jalur anabolisme, yang kedua jalur katabolisme, yang ketiga jalur amfibolik. Nah, pada jalur anabolisme, jalur ini berperan dalam sintesis senyawa yang lebih besar dan kompleks dari prekursor yang lebih kecil. Contohnya pada proses sintesis protein dari asam amino. Kalau pada jalur katabolisme, jalur ini berperan dalam penguraian atau degradasi molekul. Jalur ini memiliki reaksi bersifat oksidasi dan menghasilkan energi berupa ATP melalui rantai respiratorik. Kalau pada jalur amfibolik, jalur ini berlangsung di persimpangan jalur metabolisme sebagai penghubung jalur anabolisme dan katabolisme. Proses ini terjadi pada contoh siklus asam sitrat. Jadi kita masuk pada alur metabolisme, di mana alur ini pernah teman-teman jumpai pada mata kuliah biokimia kemarin. Mungkin saya sedikit menggambarkan lagi, siapa tahu teman-teman ada yang masih lupa-lupa gitu. Nah, jadi saya ingatkan kembali. Nah, secara umum ada 4 golongan makromolekul yang didegradasi dan disintesis dalam proses metabolisme, yaitu ada protein, asam nukleat, polisakarida, dan lemak atau lipid. Katabolisme protein ini diawali dengan degradasi protein menjadi asam amino, yang selanjutnya mengikuti berbagai alur katabolisme. Jadi ini alurnya termasuk katabolisme dari protein menuju asam amino. Oke? Terus ada asam amino yang berperan dalam biosintesis nukleotida. Ada yang mengikuti alur glikolisis dan asam piruvat. Ada yang diubah menjadi asetil-CoA dan sebagai jenis asam amino lain. NH3 yang tidak terpakai untuk biosintesis disekresikan dalam bentuk NH3, urea, dan asam urat. Itu yang di bawah. Selanjutnya anabolisme. Protein diberhentikan biosintesis asam amino dari berbagai jalur yang merupakan kebalikan jalur katabolisme. Jadi yang biru ini alur katabolisme, kalau yang merah-merah ini alur anabolisme.
Oke, kita masuk lagi. Jadi pada alur katabolisme, polisakarida dimulai dengan degradasi polisakarida menjadi monosakarida. Degradasi polisakarida menjadi monosakarida ini bisa digunakan untuk biosintesis nukleotida. Katabolisme monosakarida selanjutnya mengikuti jalur glikolisis, siklus asam sitrat, dan fosforilasi oksidatif atau disebut juga transfer elektron, yang merupakan jalur utama katabolisme. Biosintesis glukosa menggunakan senyawa prekursor asam piruvat mengikuti alur glikogenesis, yang merupakan kebalikan dari glikolisis. Jadi kalau pada alur gluconeogenesis itu merupakan kebalikan dari alur glikolisis. Terus masuk lagi masih di katabolisme nukleotida. Pada katabolisme nukleotida, hasil degradasi asam nukleat dimulai dengan konversi ribosa menjadi monosakarida yang nantinya mengikuti alur glikolisis. Basapurin dan pirimidin mengalami konversi menjadi asam amino sekaligus mengikuti alur katabolismenya. Kalau pada anabolisme, yang terjadi merupakan kebalikan dari katabolisme, yang alur warna merah itu kan. Pada glikoserol, hasil degradasi lemak mengikuti alur glikolisis, sedangkan asam lemak diubah menjadi asetil-CoA yang selanjutnya mengikuti siklus asam sitrat. Anabolisme lemak mengikuti alur yang kebalikannya dengan katabolisme. Tetap dia ikuti sama alurnya, prosesnya, namun alurnya berbeda. Kalau pada fotosintesis dari pohon itu, bagian lain itu metabolismenya pada tumbuhan. Fotosintesis ini merupakan hasil satu jalur biosintesis atau disebut juga dengan alur anabolisme. Sintesis dilakukan dari H2O dan CO2 menghasilkan glyceraldehid 3-fosfat melalui jalur gluconeogenesis menjadi polisakarida. Mungkin itu saja. Jelas kali ya teman-teman? Jelaslah insya Allah. Baik, saya Lintanisa akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai respirasi mikroorganisme. Respirasi mikroorganisme ini merupakan proses disimilasi, yaitu proses penguraian zat yang membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam suatu senyawa organik. Dalam proses ini, terjadi pembongkaran suatu zat makanan sehingga menghasilkan energi yang diperlukan oleh organisme tersebut. Saat molekul terurai menjadi molekul yang lebih kecil, terjadi pelepasan energi. Reaksinya disebut eksorgenik. Respirasi merupakan salah satu dari reaksi katabolik. Respirasi ini itu penggunaan rantai angkut elektron untuk mengantarkan elektron ke penerima elektron anorganik akhir. Energi diperoleh melalui fosforilasi oksidatif, tetapi prosesnya dapat menggunakan oksigen sebagai penerima elektron atau yang biasa kita sebut dengan respirasi aerob, dan senyawa organiknya lainnya atau yang biasa kita sebut dengan respirasi aerob. Nah, jadi respirasi mikroorganisme ini dibedakan menjadi dua berdasarkan oksigen bebas. Nah, yang pertama ada respirasi aerob, yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen bebas. Pada proses ini, oksigen merupakan senyawa penerima hidrogen akhir. Nah, yang kedua yaitu respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob itu sendiri merupakan respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Pada proses ini, senyawa seperti asam piruvat dan asetildehid berfungsi sebagai penerima hidrogen terakhir. Kemudian pada respirasi aerob ini terdapat 4 proses, yaitu pertama terjadi proses glikolisis, yaitu glukosa diubah menjadi asam piruvat. Nah, kemudian asam piruvat ini akan di dekarboksilasi oksidatif atau di DO menjadi asetil koenzim A. Nah, dari asetil koenzim A masuk kembali ke siklus Krebs, yaitu akan
menghasilkan NADH, FADH2, dan ATP, serta membentuk kembali oksaloasetat. Oksaloasetat ini berfungsi untuk siklus Krebs selanjutnya. Dalam siklus Krebs dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Nah, dari siklus Krebs ini akan masuk ke transport elektron, di mana elektron tersebut berasal dari NADH dan FADH dari suatu substrat ke substrat lainnya secara berantai, disertai dengan pembentukan ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Nah, fosforilasi oksidatif ini merupakan proses penambahan gugus fosfat anorganik ke molekul ADP. Dalam transport elektron, yang menjadi penerima elektron terakhir adalah oksigen, sehingga pada peristiwa ini terbentuklah oksigen dan NADH serta FADH. Dalam transport elektron berfungsi sebagai pereduksi yang menghasilkan ion hidrogen. Jadi setiap molekul NADH yang memasuki transport elektron akan menghasilkan molekul ATP. Kemudian ada respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob itu tadi kan tidak membutuhkan oksigen bebas. Jadi di sini reaksi anaerob ini saya mengambil dua contoh, yaitu fermentasi asam laktat, di mana asam pirufat ini dirubah menjadi asam laktat oleh bakteri Streptococcus lactis. Respirasi aerob ini terdapat organisme terakhir yang terpisahkan karena organisme ini bukan aerob dan fermentatif. Bakteri ini adalah anaerob obligat tetapi bukan menggunakan hasil metabolismenya. Organisme tersebut menggunakan ion-ion anorganik sebagai penerima elektron terakhir. Kemudian setelah terjadi respirasi akan terjadi juga namanya desimilasi substrat non-karbohidrat. Nah, desimilasi substrat non-karbohidrat ini terbagi menjadi dua, yaitu desimilasi protein dan desimilasi lemak. Desimilasi protein itu sendiri merupakan molekul sangat besar yang disusun dari asam amino yang dikaitkan dengan ikatan peptida. Langkah pertama dalam penggunaan protein mengharuskan protein diuraikan menjadi masing-masing asam amino. Hal ini dilakukan dengan sekresi enzim dinamakan protase yang menghasilkan atau menghidrolisis ikatan peptida hingga dapat melepas masing-masing asam amino. Kemudian asam amino dapat diserap ke dalam sel yang dipakai lagi untuk sintesis protein atau dipecah lebih lanjut untuk menghasilkan energi atau bahan bangunan bagi reaksi anabolisme. Nah, kemudian di desimilasi lemak ini merupakan pemecahan lemak secara hidrolisis terjadi melalui kegiatan enzim pemecah lemak atau lipase. Lemak sederhana diuraikan menjadi gliserol dan asam-asam lemak. Gliserol yang dibebaskan kemudian dapat dimetabolisasi melalui jalur Embden-Meyerhof, dan asam lemaknya dapat diuraikan melalui asetat pada daur asam sitrat. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin ditanya?